Wah. Ya, kami ingatkan lagi ada hadiah menarik. Jangan lupa untuk melakukan selfie dengan background live reaction Timnas Indonesia di Nusantara TV. Jangan lupa juga tagar Nusantara TV, Nusantara TV sahabat kita, dan mention akun Instagram Nusantara TV Official dan juga news.nusantara. Oke, babak pertama sudah usai nih pemirsa. Jadi di babak pertama ini seperti yang kita tahu Indonesia tertinggal 1 gol dari Vietnam yang sepertinya dari cara bermainnya juga sangat percaya diri dan juga permainan mentalnya juga tadi ya sangat terlihat bagaimana memancing emosi dari para pemain kita yang rupanya juga terpancing nih emosinya ya. Ini memancing emosi kawan dan lawan. Yes, ini dia Chong Pong di menit ke-36 tadi sudah mencetak gol untuk Vietnam. Iya. Oke, itu dia. Itu tadi tertinggal kita 1 gol, Mai. Masih ada 1 babak, masih ada 45 menit. Artinya masih ada peluang ya. Jadi tidak perlu juga kemudian sudah merasa kalah begitu ya, belum. Jangan dong. Masih ada mental kita harus waktu tetap, untuk bisa menyamakan kedudukan dan bisa membalik keadaan. Oke, untuk membalik keadaan apa yang harus dilakukan oleh Coach Gerald nih ya? Ada pemain, nama-nama pemain yang nama-nama pemain pengganti nih yang bisa saja dimasukkan di babak kedua. Iya, memang kalau kita lihat di babak pertama ya, walaupun ada beberapa peluang tadi di menit-menit awal, tapi tampaknya memang penyelesaian akhir yang masih belum sempurna membuat peluang itu terbuang ya. Kalau kita lihat bagaimana penampilan Indonesia, memang ketika berada di area pertahanan ini agak rawan menurut saya ya. Beberapa kali para pemain Vietnam begitu leluasa untuk bisa mendapatkan space ya, melakukan tendangan seperti yang terlihat bagaimana tadi terciptanya gol pertama dari Nguyen Phuong ya, yang begitu bebas ya, sehingga dia enak gitu melepaskan bola ke gawang. Saya pikir memang di lini pertahanan konsentrasinya harus lebih baik lagi di babak kedua ya, fokus untuk bisa melihat pergerakan pemain lawan itu harus betul-betul diperhatikan. Iya. Ya, Marco? Betul. Jadi sebenarnya untuk kita lihat tadi bahwa memang betul bahwa Indonesia itu lebih menunggu. Mereka tidak melakukan pressing kepada pemain-pemain Vietnam yang masuk ke kotak penalti, sehingga itu menyebabkan ada ruang ketika bola jatuh di antara para pemain, dan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh pemain Vietnam untuk mencetak gol. Dan menurut saya di babak kedua nggak ada pilihan lagi kepada pemain Indonesia selain mereka harus bisa menyerang sebenarnya. Dan di satu sisi mereka juga harus lebih merapikan lagi organisasi pertahanannya. Dan kalau kita lihat di sini memang masih ada nama-nama lain yang masih belum main di sini. Kita berharap sebenarnya ada perubahan di sektor tengah dalam kreativitas tadi dengan dimasukkannya Arkan Fikri mungkin ya. Tapi kita berharap bahwa Arkan Fikri memang siap untuk atau bugar untuk bisa tampil karena memang sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat tadi serangan-serangan Indonesia itu lebih banyak gampang sekali terbaca oleh pemain-pemain Vietnam. Betul. Dan di lini pertahanan tampaknya juga ini harus betul-betul ada perbaikan ya. Tadi saya mencatat memang ada beberapa kesalahan yang tadi diperlihatkan oleh Muhammad Ferrari ya. Saya kira dia harus lebih tenang lagi begitu ya. Ketika dia ditampilkan sebagai starter, seharusnya dia mampu menjawab tantangan itu begitu ya. Betul. Tapi ada beberapa kesalahan yang tadi dia lakukan ya. Walaupun tidak tercipta gol, tapi ini kan membuat situasi yang rawan di lini pertahanan Indonesia dan gawang Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya ya masih ada 1 babak lagi, Mai, sebenarnya di sini. Ini adalah pertaruhan terakhir dari Gerard van den Berg untuk bisa paling tidak apakah bisa menyamakan kedudukan, dan kita berharap tentu saja bisa memenangkan pertandingan tanpa harus melalui babak perpanjangan waktu. Dan selain memang harus memperbaiki organisasi bertahan dan menyerang, mereka juga Gerard van den Berg juga masih memiliki beberapa pemain cadangan ya, beberapa pemain yang mungkin bisa dimaksimalkan di babak kedua gitu, bisa menjadi pembeda lah boleh dikatakan. Salah satunya tentu ada Arkan Fikri, ada Tony Firmansyah juga di sana. Tapi sejauh ini ketika mereka sudah ada di line up main, berarti artinya mereka apa? Mereka siap bisa untuk bermain sebenarnya. Cuman apakah kebutuhannya sudah harus di babak kedua atau di menit-menit akhir nanti itu seperti apa, itu akan dilihat oleh Gerard van den Berg. Jadi ya kita berharap sih di babak kedua bisa balas gol paling tidak. Ada perubahan di babak kedua yang lebih signifikan, yang bisa kemudian mengangkat performa para pemain Indonesia. Apa itu? Yes, tugas pertama adalah menyamakan kedudukan. Untuk memenangkan pertandingan berarti kan harus ada 2 gol. Ya, itu kalau
Vietnam tidak menciptakan gol lagi kan begitu. Dan saat ini yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa bangkit untuk menyamakan kedudukan. Seperti saat menghadapi Thailand ya. Iya, kalau itu bisa dilakukan, tentunya harapannya adalah moral para pemain kembali terangkat. Ya. Motivasi para pemain akan semakin ini peluang yang sangat pertama baik tadi dari Jens Reven, dan ini peluang dari pemain Vietnam. Ya. Ini juga tadi sebenarnya bagus ini ya. Betul. Dari Rahmat Arjuna ya. Rahmat Arjuna. Cuman ada sedikit kurang pede tadi Rahmat Arjuna. Mungkin merasa kalau dalam posisi offside sepertinya. Iya, jadi agak ragu-ragu. Ini juga ini ada dua. Rehan tadi juga mendapatkan peluang yang sangat bagus. Nah ini kita lihat. Ditinggal dia tadi sama si Rahmat Arjuna. Padahal tadi Rahmat Arjuna dekat sekali nih. Dekat dengan nomor. Iya, nah lihat nih. Betul. Ya. Rahmat malah. Iya, ditinggal sama dia. Betul. Iya. Akhirnya dia bebas. Itu dari dia tidak melakukan pressing ya seperti itu. Ada meninggalkan ruang yang cukup. Ya sebenarnya Vietnam juga tidak berharap bola jatuh di situ karena cuman masalahnya posisinya akhirnya jadi menguntungkan. Dalam posisi seperti itu. Karena itu bola liar kan sebenarnya bola liar. Memang situasi-situasi seperti itu ya, skrimmit di depan mulut gawang itu memang sangat-sangat sangat-sangat rawan gitu ya. Karena bola liar. Seperti tadi itu bola liar itu. Kebetulan jatuhnya di kaki pemain Vietnam. Dia tinggal dorong aja ke gawang. Tereksekusi dengan baik ya. Ya kita berharap sih bisa ada gol balasan di babak kedua. Karena kemarin sebenarnya melawan Thailand juga sebenarnya sama juga. Kalau kita itu kebobolan. Yang penting semangat tidak menurun ya. Semangat tidak kendur sehingga di babak kedua nanti akan ada perubahan yang membuat Indonesia bisa lebih termotivasi untuk bisa menciptakan gol. Dan satu lagi tentunya dukungan penonton jangan sampai putus ya kan. Baik yang di mana, yang di stadion juga, maupun yang di newsroom. Iya. Jangan boleh lesu juga. Jangan lesu juga, harus tetap semangat, tetap optimis ya kan. Siapa yang lesu nih kayaknya? Nggak ada yang lesu nih, kayak semua pada semangat nih. Ini bukan lesu sebenarnya karena mungkin masih kerja kali ya, kejar deadline. Tapi oke lah, kita bertiga tetap semangat mengawal perjuangan timnas U23. Pastinya dong. Betul sekali. Jadi memang U23 ini sebenarnya kalau di luar sebenarnya ini udah masuk level yang agak masuk ke senior sebenarnya, bukan junior lagi sebenarnya U23 ini, karena kalau di tim luar negeri sebenarnya atau di klub-klub U23 itu udah pada main di sudah matang. Senior, sudah matang sebenarnya. Sebagian besar sudah ikut di tim senior. Artinya yang di atas yang bisa bermain 23 ke bawah gitu ya? Atau di atas 23 juga bisa main tuh? Kalau di mana? Senior? Kalau senior bebas. Mau berapa maksudnya? Kalau yang sekarang under. Kalau ini under 23. Jadi di bawah 23 yang boleh main. Cuman kan kalau kita lihat di klub-klub gitu, U23 ini udah malah jadi pemain-pemain inti, utama sebenarnya. Udah bukan di pelapis lagi ya. Iya, jadi sebenarnya harus kesalahan-kesalahan yang elementer harusnya sudah nggak ada lagi. Tidak perlu terjadi lagi. Jadi wajar sebenarnya kalau orang menginginkan trofi, sebenarnya menginginkan kemenangan di U23 gitu. Karena memang ya oke lah masih dalam tahap pembinaan, tapi sebenarnya mereka ini udah boleh dikatakan udah pemain matang gitu. Betul, ini artinya seperti yang tadi dikatakan untuk membalikan keadaan. Waktu menghadapi Thailand, ketika bisa membalikan keadaan, apakah terjadi pergantian pemain atau apa yang dilakukan? Iya, ada banyak pergantian. Ada banyak pergantian pemain waktu itu. Bertahapkah atau sekaligus? Bertahap. Tapi ada 3 pergantian sekaligus ketika itu. Ferrari, Hoki Caraka sama itu sempat Snowman ya. Iya, sama Snowman juga dia masuk. Pergantian kedua. Iya, betul. Yang pergantian pertama ada 3. Iya. Dan Ferrari ditaruh di depan. Betul. Artinya? Ya, dibagi striker untuk mengganggu pergerakan pemain-pemain dari pemain-pemain Thailand. Nah, semoga ada perubahan pemain juga ya di babak kedua ini supaya bisa mengubah permainan kita jadi lebih safe gitu ya, minimal safe. Itu artinya kalau kita harus menjaga supaya kita safe, tidak kebobolan lagi, tapi di saat yang bersamaan juga kita harus menyerang. Iya. Betul? Ya. Betul, karena pilihannya adalah Indonesia memang harus tampil menyerang. Untuk bisa menciptakan gol kan harus berani tampil ofensif ya. Kalau kemudian bertahan ya nggak akan tercipta gol itu, begitu. Justru gawang Indonesia yang akan semakin terancam. Ya, dengan menyerang juga sebenarnya bisa menjadikan sebuah pertahanan yang baik kalau memang Indonesia menyerang dengan pressing yang cukup ketat seperti itu. Jadi bola dari depan sudah dipatahkan, sudah dipotong, itu juga bagian dari pertahanan. Jadi dibutuhkan pemain-pemain yang di lini depan juga berperan sebagai pemain bertahan ketika bola ada counter attack tentunya, atau bola serangan mandek dan diambil alih oleh lawan.
Dan mereka Betul. harus jadi pertahanan pertama barisan-barisan depan ini. Harus bisa membaca bola mati juga ya. Seperti yang Thailand kemarin Betul. kita gol tereksekusi dari bola mati ya. Bola-bola mati itu kan opsi ya. Opsi lain yang bisa dimanfaatkan ketika sebuah tim gagal untuk bisa menciptakan gol lewat open play. Betul. Lewat permainan terbuka begitu. Dan kalau katanya dalam era modern sekarang, striker-striker nggak boleh manja katanya. Jangan manja. Nggak boleh manja katanya. Emang ada yang manja? Dulu manja kan cuma dapat bola cetak gol. Sekarang mereka harus bisa bertahan gitu loh. Iya. Jadi nggak boleh habis hilang bola udah nyantai-nyantai enggak. Mereka Dan harus dalam sepak bola modern kan pemain-pemain di seluruh lini itu juga harus bisa menciptakan gol. Cetak gol. Jadi Harus gol itu kreatif ya. Iya, jadi gol itu bukan hanya melulu milik seorang striker, tapi juga gelandang dan juga pemain belakang. Ya, pokoknya jangan manja. Jangan manja, Bapak. Jadi harus bisa ditempatkan di mana aja siap gitu ya. Oh, iya. Harus bisa. bertahan siap gitu. Striker harus kuat menyerang siap. Harus kuat Kayak kamu bertahan kan bisa ditempatkan di mana aja kan? Iya. Jangan dong kalau saya di tengah-tengah aja deh jadi host ya. Jangan disuruh jadi komentator seperti Bung Kesit, beda ini. Nanti yang saya komentarin yang lain. Oke. Dia udah riset loh, udah riset. Oh, udah Itu riset, udah. Hati-hati sebagai komentator. Iya, Komentator iya. udah. Ini lihat mulai nih punya- kepeannya Betul. luar biasa nih kan. Kerepean. Dari bahasanya udah ketahuan. Usianya ya, ketahuan usia ya. Kok gue tahu ya? Iya, baru tahu. Ada ini yang di newsroom kita mulai agak lemas nih. Kenapa ya? Coba kasih Lagi minum pada kopi sibuk dulu apa? lah. Ya. Mana suaranya yang di newsroom? Masih ada. Jangan pulang dulu ya guys. Masih ada 45 menit lagi. Masih Jangan ada. pulang dulu. Betul. Tungguin dulu kita kelar dulu. Jadi kita pulangnya kalau telat bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kita berharap ada Indonesia bisa membalik keadaan di babak kedua biar kita Iya. juga cepat pulang gitu ya kan. Kalau perpanjangan waktu jam 11. Wow. Tapi menarik sebenarnya U23 ini bahwa sebenarnya di Asia Tenggara itu U23 itu cukup bergengsi ya karena apa? Karena memang di sini bibit-bibit pemain itu sebenarnya baru kelihatan muncul ya. Iya. Karena itu adalah salah satu tujuan dari U23 ini kan untuk memberikan pengalaman begitu ya bagi para pemain-pemain muda untuk berkembang, keluar juga nama-nama atau bintang-bintang baru juga begitu ya untuk bermain di timnas senior gitu kan. Jadi ketika masuk ke timnas senior seperti yang tadi sudah dikatakan, mereka ini sudah matang. Betul ya Bung Kesit? Jadi- Ya? Betul. Jadi memang U23 itu sebenarnya bagian akhir dari kelompok umur. Ya. Ya, pembinaan di kelompok umur. Karena setelah U23 ini ya mereka memang Sudah senior. begitu. Sekali. Jadi Kan nggak ada U24, U25 nggak ada. apalagi U24 setengah itu nggak ada. Itu mah ukuran kaki saya. 24 panjang kakinya maksudnya. 24. Oh. 23 setengah. Siapa tahu ada yang mau beli sepatu gitu Oh, kan. endorse gitu ya. Oh, oke. Endorse. Masuk, Mai. Iya, size saya Paling 23 bisa emang ya. Tapi yang jadi nggak sabar juga nungguin sebenarnya skuad nanti Indonesia main di Piala Asia U23 ya, di mana kan lebih mewah tentunya skuad yang akan tampil di sana. Jadi ada pemain-pemain yang dari diaspora juga, ada pemain baru yang bisa nanti akan memperkuat Indonesia. Dan Lebih menjanjikan lah ya untuk Piala Asia. betul. Jadi maksudnya lebih komplit lah, boleh dikatakan lebih komplit. Ya karena dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi kan berarti kekuatan Indonesia akan bertambah. Betul. Ya. Nama-nama seperti Justin Hubner Masih itu masih bisa main. main. Rafael Rafael Struijk Struijk masih masih main. main. Gitu. Ya, Saint Patinama nggak bisa main. Karena dia bukan Udah karena lewat, dia di U23. Thailand. Udah lewat. Oh, 23. Nathan juga udah lewat. Udah Nathan. Oh iya. juga. Jadi udah Aduh, lewat, ya ampun. Yang baru dapat klub Justin Hubner, dia kembali ke era divisi main di apa nama klubnya tadi ya? Belanda. Di Belanda Agak ya, susah tapi ya nama klubnya ya. tapi main di klub kasta pertamanya. Fortuna ya? Fortuna. Sitat. Iya, Fortuna Sikat. Betul. Tempatnya siapa dulu juga ada main di situ? Siapa yang main di situ? Siapa ya? Enggak deh. Nonton. Ada. Jangan menjebak loh. Sudah mau main lagi. Oke, Sudah mau main lagi. ini dia kick off Ayo, babak kedua. Indonesia. Yeay. Ya, babak kedua pertandingan Indonesia melawan Vietnam sudah dimulai. Sementara Indonesia tertinggal 1 gol lewat Nguyen Phuong Chong Ya. tadi pada menit ke-36.
Tampaknya belum ada pergantian ya Marco ya? Belum ada ada ya? pergantian. Squad timnas. Dan boleh dikatakan Gerard van den Berg ini melakukan pergantian cukup irit sebenarnya. Iya, Jadi cukup lama. Mereka di babak kedua setelah berjalan beberapa menit baru nanti ada pergantian. Yang kemarin lawan Thailand juga kan seperti itu. Iya, Sekali melakukan betul, pergantian di 3 babak pemain. kedua, Ya, iya. tidak mau mengganti satu persatu tapi sekaligus. Dan ini sejauh ini belum ada pergantian pemain di mana? Di Vietnam maupun di Indonesia. Kalau kita lihat lagi wasit yang memimpin pertandingan adalah Koji Takasaki. Koji, ya dari Jepang ya. Oh, Ragnar pernah dipinjamkan ke Fortuna Sittard Oh, juga musim pinjam, 2023-2024. Iya. Baik. Itu maksud saya Oke. tadi. Karena kok kayaknya sempat baca tapi apa Penasaran gitu ya, kan. penasaran. Penasaran. Nah, Maklum cewek Ya, ya. betul. Itu- Malu juga kita agak lupa. Iya, itu yang Biasanya kalau cewek ingatannya tuh cuman seperempat gitu. betul sekali. Itu beban yang kadang dirasakan oleh komentator ketika lupa nama. tau nggak? Berat kan? berat Mau ngomongin yang lain susah gitu karena yang ini belum keluar gitu. Betul. Jadi harus harus dicari. Yang di Cari. Shane mulu. aduh. Mudah-mudahan ditranslate ke bahasa Belanda ini. Waduh. Jangan dong. Shane udah Oh, Nanti. Oh. Shane udah Nanti bisa bisa. bilang kapun kap. gitu. Oh iya, Udah bisa kapun bilang kapnya. kapun kap Jadi orang banget. Thailand. Oke. Masih 1-0 unggul Vietnam. Ini dia Gerard van den Berg dengan tim pelatihan yang boleh Kenapa belum diganti? Belum ada pergantian pemain. Karena memang ya mungkin belum. merasa masih memang belum perlu ya. Ya karena kalau kita lihat juga permainan Indonesia sebenarnya belum ada menunjukkan celah kecuali tadi di lini belakang ya Iya. bahwa Indonesia masih ada ruang yang cukup jauh tadi. Ayo Jadi dong, sebenarnya ganti dong. bukan masalah posisinya yang nggak baik tapi memang pemahaman